Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Saputra, SPDM Arch, dosen tetap program studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan NIDN 0009019306 dengan semangat pengabdian yang lahir dari kesadaran akan pentingnya ilmu sebagai cahaya peradaban dan kemajuan Indonesia. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang telah saya ampu, yakni mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara dengan kode mata kuliah EAH 66213. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara merupakan mata kuliah wajib yang diberikan sejak mahasiswa masih dalam semester pertama. Adapun deskripsi mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang perkembangan arsitektur Nusantara, sejauh mana pengaruh alam lingkungan, agama atau religi, kultur, dan adat istiadat, baik secara tangible maupun intangible, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam penerapan pada desain-desain masa kini sesuai dengan peruntukannya. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas dan dilakukan secara asinkronus, yaitu mahasiswa dapat mengakses materi, menerima dan memasukkan tugas maupun diskusi melalui laman SPADA Universitas Negeri Gorontalo. Seperti pada umumnya, mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara memiliki 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara diampuh oleh tim teaching, di mana tim teaching terdiri dari 3 anggota dengan formasi pertemuan, 2 anggota sebanyak 5 pertemuan, dan 6 pertemuan khusus untuk koordinator dari tim teaching itu sendiri. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini dikhususkan pada CPL 2 atau pengetahuan. Pengetahuan di mana mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang sejarah dan budaya presiden sebagai warisan di lingkungan binaan dalam arsitektur lokal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK juga dikhususkan pada CPMK 2 dengan sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur Nusantara. 2. Mahasiswa mampu memahami nilai, sikap, dan pandangan hidup budaya timur terhadap arsitektur. 3. Mampu mengaitkan arsitektur dan kebudayaan. 4. Mahasiswa mampu memadukan kosmologi dalam arsitektur. 5. Mahasiswa mampu mengaitkan mitologi dan simbol dalam arsitektur. 6. Mahasiswa mampu mengaitkan religi dan ritual dalam arsitektur. 7. Mahasiswa mampu menelah sakral dan profan dalam arsitektur. 8. Mahasiswa mampu merumuskan arsitektur Nusantara di tiap daerah yang ada di Indonesia. Adapun materi pembelajaran meliputi: pertama, arsitektur Nusantara; yang kedua, sikap manusia terhadap budaya timur sebagai subjek dalam arsitektur; yang ketiga, arsitektur dan kebudayaan; 4. Kosmologi dalam arsitektur; 5.
mitologi dalam arsitektur. 6. Religi dan ritual dalam arsitektur. 7. Sakral dan profan dalam arsitektur. Dan yang terakhir, ke-8, arsitektur Nusantara di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Model pembelajaran yang diterapkan merupakan metode studi kasus. Model pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi, analisis, maupun pemecahan masalah. Model pembelajaran ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa, berkomunikasi mahasiswa, dan kolaborasi antar mahasiswa. Adapun metode pembelajaran yang dipakai adalah yang pertama, ceramah, yang kedua, diskusi, dan yang ketiga, kuis. Media pembelajaran yang dipakai diantaranya mencakup pertama, PowerPoint, yang kedua, Canva, yang ketiga, Mentimeter, dan yang terakhir, Spada Universitas Negeri Gorontalo. Penilaian mata kuliah teori dan sejarah arsitektur Nusantara dilakukan secara objektif. Komponen penilaian mata kuliah terdiri atas partisipasi sebesar 10%, penugasan mandiri maupun kelompok sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Pada masing-masing komponen penilaian menggunakan rubrik penilaian. Hal ini untuk memastikan penilaian dilakukan secara akuntabel, adil, dan objektif. Adapun komponen rubrik penilaian penugasan tugas besar terdiri dari yang pertama, isi dan relevansi tugas besar sebesar 30%, yang kedua, cara penyampaian sebesar 20%, ketiga, kreativitas visual maupun media 10%, yang keempat, kerjasama tim 20%, dan yang terakhir, keaktifan individu sebesar 20%. Penilaian ini kemudian akan disampaikan kepada mahasiswa sebagai wujud dari transparansi penilaian dilakukan. Baik, itulah tadi pemaparan terkait deskripsi rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah menghadiri perkuliahan pada hari ini. Ya, jadi perkuliahan kita pada hari ini adalah Teori dan Sejarah Arsitektur Nusantara, yang mana melanjutkan daripada materi sebelumnya. Oke, dan insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam materi apa? Sakral dan profan. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan ini, kita ada baiknya ini. Ada satu kuah bagi kalian. Bisa ini terus dibaca. Jangan biarkan kesedihan menghalangimu, biarkan kelas menjadi tempat di mana kamu menemukan kembali dirimu. Dan ingat, putus cinta lebih menyakitkan dari putus sekolah. Iya. Jadi itu salah satu motivasi bagi kalian. Ternyata lebih sakit putus sekolah daripada putus cinta, yakin. Karena itu masa depan kalian bakalan hancur. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan berdoalah sebelum berjuang. Oke? Karena doa adalah senjata terkuat bagi hati yang berharap. Ya. Jadi mohon ketua tingkat depan silakan dipimpin doa sebelum kita memulai perkuliahan hari ini. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita ini, bagaimana perkalian hari ini? Baik, ada yang putus cinta? Seperti itu kita lanjut untuk silakan kalian mengisi absensinya. Nah, sembari kalian mengisi, saya juga akan memanggil beberapa nama. Ya, Hanifah, Gusti, Hadir. Deis, Ya. sudah diisi absennya? Oke, saya lanjut. Sekarang ini ada yang namanya persepsi. Ya, saya mau mengetahui kalian. Ini kalian scan
itu apa bagian takut ya, takut untuk dan nanti akan keluar apakah betul-betul kalian ingat atau tidak. Oke, jadi saya kasih waktu ya paling tidak 1 menit. Coba lihat, nih ada. Ternyata 3 orang pilih arsitektur dan Nusantara, 1 arsitektur dan kebudayaan, kosmologi tiada, 2 mitologi, dan 9 ada religi dan ritual. Ingat materi di bulan lalu. Oke, ada yang masih ingat religi itu apa? Ya Pak. Ya, Viro apa? Kalau menurut saya Pak, religi itu meliputi pemujaan, kepercayaan, spiritual dan praktik hidup yang bercampur dengan budaya. Ya, religi. Jadi bagaimana cara manusia dulunya ya, itu memuja. Dulu ada yang namanya monoteisme, ya, pemujaan terhadap animisme, dinamisme. Hidup hari ini itu akan ini memiliki tujuan pembelajarannya, di mana ada sub CPMK, ya. Sub CPMK pertemuan yang ke-7 ini diharapkan mahasiswa mampu menelaah sakral dan profan dalam arsitektur. Indikatornya. Nah, untuk mencapai sub CPMK ini ya kalian harus ada 3. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian sakral dan profan. Terus mahasiswa juga bisa menjelaskan ruang dan terus yang ketiga ketepatan menelaah sakral dan profan dalam arsitektur. Nih, sakral dan profan. Kira-kira hubungan gambar ini terhadap materi kita apa? Ada yang bisa? Kira-kira apa hubungan sakral dan profan itu terhadap gambar ini? Jadi nanti diharapkan kalian bisa memahami maksud-maksud daripada bagaimana perilaku sakral dan profan di dalam arsitektur. Lanjut, nah ini nih sakral ya, istilah yang berarti seringkali dikatakan suci. Ya kadang kita kalau sakral ya berarti itu tempatnya suci. Ya, terus apa? Disucikan. Ya, atau dianggap suci dan keramat. Ya kayak di masjid. Ya, masjid apakah masuk dalam tempat yang suci? Kenapa? Tempat ibadah. Oke. Konsep sakral tidak terbatas hanya pada aspek keagamaan. Ya, tidak hanya sebatas pada aspek keagamaan, tetapi juga dapat mencakup objek, tindakan, ada tempat, kebiasaan dan gagasan yang dianggap memiliki nilai khusus. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Jadi kalau ada? Belum Pak. Belum. Jadi kalau misalkan di kepala kalian sudah sakral, berarti itu adalah sesuatu yang apa? Suci. Suci. Jangan sampai ada orang namanya suci jalan-jalan sakral itu. Tidak begitu juga ya. Oke. Lanjut kita kepada profan. Dan itu profan dapat merujuk pada duniawi, biasa, umum dan tidak disucikan. Ya sama dengan gambar ini. Oke. Lanjut, nah ini. Kalau saya bisa melakukan kesimpulan, ya sakral itu ini nih, suci, tabu, agung, misterius, substansial dan diperlakukan khusus. Jadi betul-betul ada sebuah norma-norma yang mengikat, gitu ya. Terus profan, kadang disebut juga hina, publik, biasa dan kotor. Nah sekarang indikator yang kedua adalah kalian harus mengetahui tempat dan apa? Ruang dan tempat. Yang bisa tahu ini ruang dan tempat. Ruang. Gusti. Kalau ruang itu mungkin lebih ke area yang mana itu area tertutup. Sedangkan untuk tempat itu bisa lebih luas lagi, kayak sebuah tempat yang bisa terbuka atau Oke, katanya berarti di Gusti mengatakan ruang itu dibatasi dengan fisik, ya, tempat itu tidak, ya. Pada dasarnya terbalik, tempat yang fisik, ruang yang. Oke, ada lagi? Alfia? Sama sifat ruang yang tidak terbatas sama yang tidak.
tempatnya yang terbatas. Oke. Nih. Oke. Ruang ya pada dasarnya yang betul dia akan memiliki sebuah batasan ya. Kalau kalian melihat filsuf-filsuf barat, dia mengatakan ruang itu adalah sesuatu yang dibatasi ya, ada enclosure-nya, ada dinding, ada lantai, dan ada langit-langitnya. Sedangkan tempat itu melampaui ya, tempat itu ada kecenderungan orang memiliki sebuah pengalaman di dalamnya, makanya dikatakan tempat ya, tempat. Jadi ada baik itu pengalaman pribadi atau memang pengalaman secara kolektif, ada memori di dalamnya, ada sesuatu yang pengalaman yang telah kalian lalui di situ, ataukah masyarakat telah lalui. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Nah, di sini aspek ruang yang memberikan kita sebuah pengetahuan, ya, pengetahuan terkait orientasi. Tahu orientasi? Arah, ya, beri kita sebuah pengetahuan terkait arah. Ada depan, berarti ada belakang, ada samping kanan, berarti ada samping kiri. Nah, di dalam arsitektur itu dibaca, ya, apalagi masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat dulu tuh, ya, melihat arah ini sebagai sesuatu yang apa? Ada kaitannya dengan kepercayaan. Contoh, kalian pernah dengar ini teori alam atas, tengah, dan bawah. Ada yang bisa? Atas itu Tuhan, Aha. tengah itu kehidupan manusia ini, bawah itu alam bawah saja. Alam bawah atau apa? Katakan punya bawah sadar itu pada bawah. Oke, sebuah pengetahuan mendasar dari masyarakat yang dulunya animisme, bahwa atas itu adalah sesuatu yang diagung-agungkan, ya. Oke, atas itu selalu diagung. Makanya nanti sini tinggi dan rendah. Tinggi sama dengan mulia atau suci, rendah biasa saja. Oke, maju dan mundur, makna di berbagai budaya ya, maju, progresif atau baik, mundur dan gagal. Ya, hampir setiap kebudayaan itu meskipun persepsinya berbeda, tapi tujuannya sama. Contoh untuk yang tinggi, okay, persepsinya apa namanya? Ada yang mengaitkan dengan ketuhanan, okay, ada yang mengaitkan juga dengan logika. Tapi ya sama-sama melihat bahwa sesuatu yang lebih tinggi derajatnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, sama dengan rumah di Asia Tenggara atau rumah panggung menganut asas dunia atas, di dunia tengah, dunia bawah. Oke. Nah, implikasi dalam arsitektur ya, ini sering menempatkan area paling suci di posisi tertinggi. Terus yang kedua, biasanya kalau yang arah depannya atau maju memproteskan sisi kanan dalam beberapa budaya. Pernah tidak kalian ditanya jangan makan dengan tangan kiri? Iya kan? Nah, itu juga ternyata memberikan terhadap desain. Orang yang selalu arahnya ke kanan, kadang ya, ketika kita akan melakukan desain, sebelah kanan itu akan selalu diperlakukan secara khusus. Terus dapat memperkuat makna dan fungsi ruang melalui penempatan, orientasi dan gerakan. Ya, nah ini nanti ruang dan tempat atas, bawah, kanan, kiri betul-betul akan mempengaruhi cara apa? Cara kita dalam mendesain, baik itu rumah dalam hal yang paling kecil maupun dalam kota. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Lanjut. Sakral dalam arsitektur merujuk pada bangunan dan ruang yang diciptakan untuk tujuan keagamaan maupun spiritual. Ada yang ini. Ciri-ciri arsitektur sakral. Yang tahu? Ciri-cirinya bahwa itu masjid dan itu sakral apa? Ada kubahnya, apalagi? Ornamen, apalagi? Ada simbol di situ. Ya? Nih, ada simbolisme. Ada ritual, ada
Sholat, ibadah, lah ya. Nih, terus material yang kita beberapa kebudayaan itu betul-betul ada sebuah persyaratan dalam memakai ruang dulu. Nanti ada di Bena. Di Bena itu ruangnya itu dia tidak boleh ada material yang lain selain kayu. Jadi dipahami? Atau ada yang pusing? Sekarang kan kalian sudah apa? Bagaimana bahwa skala dan proporsi itu menentukan sebuah bangunan itu sakral atau tidak? Kalau misalnya simbolisme, ritual, material, sama orientasi kan kita udah tahu. Tapi kalau untuk skala dan proporsi itu saya belum ngerti, Pak. Oke, ada yang bisa jawab? Skala dan proporsi. Hanya ketika kalian mendesain ruang yang sakral, ya, kadang kalian harus melihat dulu sifatnya, sifat daripada apa yang kalian tunjukkan, contoh ketuhanan. Tuhan itu kan ada maha besar, maha luas, maha segala-galanya. Skala yang akan dimasukkan skala apa di situ? Apakah besarkah, kecil atau sedang? Besar, ya. Jadi ketika kalian mendesain ruang dengan atap atau langit-langit yang tinggi, ya, itu kan menandakan bahwa kecil ini sebuah intimidasi ruang yang kalian dapatkan. Makanya ruang bangunan ibadah zaman dulunya itu dibangun besar-besar, jarang ada yang kecil, supaya dia menunjukkan adanya perbedaan, entah perbedaan kekuatan atau perbedaan, bisa dipahami? Proporsi juga demikian. Oke? Nah, profil dalam arsitektur merujuk pada bangunan yang ruangnya tidak memiliki religius atau tidak ada unsur-unsur spiritualnya di situ. Ciri-cirinya ada yang tahu? Fungsi utilitarian, penunjang. Terus desainnya fleksibel. Terus material dan detail. Material dan desain juga sembunyi ketika kalian profil. Dan ketika sakral ada aturan yang mengikat di situ. Ya, ada keyakinannya. Nah, ini saya ada bahan diskusi nih. Oke. Jadi silakan kalian buat 3 kelompok. Kira-kira siapa yang jawab Istiqlal nih? Dan Istiqlal bagaimana? Sakral perban? Karena tempat ibadah. Oke. Kelompoknya Gusti. Monas? Profan. Sakral. Ada 2 kelompok nih. Kenapa profan, kenapa sakral? Karena kalau menurut saya monumen nasional itu memang punya misalnya ada merupakan ikon dari tempat di Jakarta, tapi itu merupakan area wisata yang mana banyak semua orang itu bisa datang ke situ. Itu merupakan sakral karena jadi ada sejarah kenapa Monas dibangun jadi sebagai tempat untuk mengenang masa revolusi kemerdekaan. Itu dia. Jadi Monas itu dijadikan sebagai tempat yang sakral sebetulnya. Ya. Karena ingat lagi ada tempat, ada ruang. Ya. Ada sejarah di dalamnya, ada kenangan di situ. Kenangan Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Oke? Seperti itu. Nah, ini lanjut, ada bahan diskusi lagi sumbu filosofi Kota Yogyakarta. Berdasarkan sumbu ini, tempat-tempat utara dan selatannya itu dijadikan sebagai tempat sumbu kosmologi. Ada yang tahu kosmologi? Ya, kalau menurut saya Pak, kosmologi itu ya merujuk pada pandangan atau sistem kepercayaan manusia tentang struktur dan tatanan alam semesta yang dimana manusia itu mempengaruhi secara yang dimana manusia dipengaruhi untuk membangun lingkungan fisiknya seperti bentuk, orientasi, skala dan makna bangunan sendiri. Dan itu tercermin juga di dalam ini nih,
rumahnya. Jadi ini rumah adat Jogja ya? Atau rumah rumah ada yang tahu rumah adat Jogja? Joglo, betul. Joglo. Nah ini dia orientasinya rumah Joglo ini dia mengikuti arah utara dan selatan. Jadi tidak ada bangunan Joglo itu kalau di Jogja akan menghadap selain daripada utara dan selatan. Ya. Nah, itu dilandaskan daripada tadi ya ada sakral dan profannya. Jadi tempat-tempat sakral bagi orang Jogja itu laut selatan dengan Merapi. Diskusi yang kedua ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Nanti ini akan menjadi salah satu tugas besarnya kalian. Ada kuis lagi. Silakan untuk scan. Jadi pemahaman kalian terkait materi sakral dan profan akan saya ukur dalam kuis ini. Sampai pada kesimpulan di mana memahami perbedaan antara sakral dan profan dalam arsitektur, membantu kalian menghargai cara bangunan dan bagaimana ruang itu dirancang. Nah, tugas besar pada pertemuan ke-8 akan diberlakukan. Ya, 2 kelompok akan mengambil satu rumah Jogja dan satu rumah Bena. Ya, nah selanjutnya silahkan kalian mencari. Nah, adapun rubrik penilaiannya ini. Ada 5 kriteria, ada isi dan relevansi, tugas sebesar 30%, cara penyampaian 20%, kreativitas visual dan media 10%, kerjasama tim 20% dan keaktifan individu. Ya, jadi meskipun tugas besar ini tugas kelompok, tetap saya akan menilai ini individunya. Ya, jadi aktif, jangan tidak aktif. Sebelum saya mengakhiri, ya ada satu pantun buat kalian. Ada quotes. Cinta mungkin telah menghancurkan hatimu, ya, tapi impianmu masih belum diwujudkan. Ya, jadikan pendidikan sebagai prioritas dan raihlah cinta. Oke, jangan lupa materi selanjutnya, ya, adalah pembahasan materi kelompok. Ya, jadi sebelum kita menutup, tolong Irfan silakan dipimpin doa. Baiklah, karena alhamdulillah perkuliahan kita telah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.